Halo keluarga dan sahabat Idea, ketemu lagi bareng kita berdua. Halo semuanya. Jadi di TBM Rumah Idea itu ada satu pemandangan yang sering banget kita lihat. Oh, aku tahu nih arahnya kemana. Iya kan? Ada anak semangat banget ambil buku klasik, sampulnya keren, tebel gitu. Dia buka, baca 1-2 halaman, terus narik napas panjang. Terus bilang. Kak, ini bahasanya susah. Sambil cemberut, terus bukunya ditaruh lagi di rak. Dan buat kita, keluhan itu sebetulnya bukan hal negatif ya. Justru itu titik awal percakapan yang penting banget. Betul. Nah, dari situlah obrolan kita kali ini mau dimulai. Kita mau bahas soal ketakutan sama sastra klasik dan solusinya. Sebuah solusi yang sering banget kita pakai di TBM. Buku-buku yang disebut abridged classics. Misi kita sederhana. Kita pengen ngajak semua buat melihat sastra klasik itu bukan sebagai monumen angker, tapi temen yang bisa diajak kenalan lewat pintu yang lebih ramah. Nah, soal sastra klasik ini ada analogi yang bagus banget. Sastra klasik itu katanya kayak tamu terhormat. Tamu terhormat? Gimana tuh maksudnya? Iya, jadi semua orang tahu namanya, semua hormat, tapi jarang banget ada yang berani deketin buat ngobrol santai. Ada jarak gitu loh. Wah, bentar banget. Ada rasa segan. Apalagi kalau udah dengar judul-judul kayak Oliver Twist, Les Miserables, atau Moby Dick. Nah, itu dia. Kedengarannya megah, tapi sekaligus... Bikin takut duluan. Betul. Dan rasa takut itu datang dari beberapa hal. Yang pertama, dan paling kelihatan ya, tebalnya buku itu sendiri. Oh, jelas. Kadang lebih tebal dari bantal, ya kan? Itu aja udah bikin pembaca pemula, apalagi anak-anak, langsung mundur teratur. Kuno, kalimatnya panjang-panjang. Bikin pusing bacanya. Terus yang ketiga, konfliknya. Kadang terasa terlalu dewasa, terlalu jauh dari dunia mereka. Oke, jadi masalahnya ada 3. Tebalnya, bahasanya, sama temanya. Jelas banget. Terus jembatannya gimana? Nah, disinilah peran si Abridged Classics itu penting banget buat kita lurusin dulu ya. Oke. Buku Abridged ini bukan versi kurang atau versi diskonan dari karya aslinya. Anggapan itu salah kaprah. Jadi ini bukan soal mendangkalkan ceritanya gitu? Bukan sama sekali. Ini soal aksesibilitas. Kita menyebutnya jembatan literasi. Jembatan literasi, aku suka istilahnya. Jembatan kan nggak mengubah tujuan akhirmu. Dia cuma bantu kamu nyebrang jurang yang tadinya nggak mungkin dilewati. Oke, secara praktis, apa sih yang dilakukan di buku Abridged ini? Gampangnya gini, ada 3 hal utama. Pertama, bahasanya disederhanakan. Kalimat-kalimat yang berbelit-belit itu dibikin lebih ringkas. Biar lebih gampang dicerna ya. Betul. Kedua, alur ceritanya dirapikan. Subplot yang mungkin terlalu rumit buat anak-anak dipangkas, jadi fokus ke cerita utamanya. Tapi esensinya nggak hilang. Nah, itu poin ketiga dan terpenting. Kisahnya dipadatkan tanpa menghilangkan ruh ceritanya. Jadi, anak-anak tetap ketemu sama Oliver yang tabah. Atau Jin Valjean yang penuh belas kasih. Tepat, tapi dengan cara yang lebih mudah mereka jangkau. Analoginya mungkin kayak belajar berenang ya. Nah, itu pas banget. Belajar sastra klasik itu persis kayak belajar berenang. Kita kan nggak langsung lempar anak ke tengah samudra. Wah, ya jangan. Bisa trauma seumur hidup sama air nanti. Justru itu, kita mulai dari kolam yang dangkal, pakai pelampung dulu. Biar nyaman dulu ya. Iya, biar mereka percaya diri dulu. Abridged Classics itu pelampung ya. Membangun kepercayaan diri. Kayaknya itu kata kuncinya. Dan ini nyambung ke hal lain yang sering kita omongin di TBM. Apa tuh? Soal menciptakan ruang aman untuk jatuh cinta sama membaca. Karena minat baca itu tumbuhnya dari rasa aman, bukan paksaan. Setuju banget. Rasa aman ini penting. Maksudnya aman di sini itu aman untuk nggak paham semua kata. Aman untuk nanya, Kak ini artinya apa, tanpa takut dikira bodoh. Aman untuk ketawa waktu nemu bagian yang aneh atau lucu. Betul. Dan yang paling penting, aman untuk berhenti sejenak kalau capek, terus lanjut lagi besok. Membaca itu perjalanan bukan perlombaan. Dan di dalam ruang aman itulah momen-momen paling membahagiakan biasanya terjadi. Kita sering menyebutnya kemenangan kecil. Oh, aku tahu. Momen waktu anak yang tadinya bilang, aku nggak suka buku tebal. Beberapa minggu kemudian, dia datang lagi dan nanya. Kak, cerita yang ini ada lanjutannya yang lebih panjang nggak? Itu. Pertanyaan itu rasanya kayak hadiah kecil yang hangat banget buat kita. Di titik itulah, sastra akhirnya turun dari rak buku yang tinggi dan jadi teman buat mereka. Tepat sekali. Misinya berhasil. Oke, sekarang kita coba lebih praktis ya. Kita kasih beberapa pintu masuk atau rekomendasi yang ada di rak TBM Rumah Idea.
kita bagi berdasarkan umur ya. Boleh. Kita mulai dari anak-anak dulu, mungkin usia 7-10 tahun. Oke, silakan. Untuk usia ini yang paling berhasil itu biasanya cerita yang imajinasinya liar, kayak Alice in Wonderland atau Peter Pan. Iya. Karena dunianya ajaib, jadi mereka lupa kalau lagi baca sastra. Mereka ngerasa lagi berpetualang aja. Betul. Terus buat yang suka petualangan dan aksi, ada The Jungle Book sama Treasure Island. Itu alurnya cepat ya, bikin pengen balik halaman terus. Iya. Satu lagi mungkin The Secret Garden. Ini lebih tenang, tapi hangat banget, ngenalin emosi yang kompleks dengan cara yang lembut. Intinya, mereka bisa nikmatin ceritanya tanpa kebebanan bahasa. Oke, itu buat anak-anak. Sekarang buat yang sedikit lebih besar, remaja mungkin usia 11-15 tahun. Nah, di level ini tema ceritanya mulai lebih dalam ya. Iya betul. Di sini kita mulai kenalin isu-isu yang lebih berat. Contohnya kayak Oliver Twist atau Les Miserables. Oh, ini buat ngenalin soal keadilan sosial dan kemiskinan ya? Tepat. Versi ringkasnya itu bikin mereka bisa nyambung secara emosional sama perjuangan tokohnya tanpa harus tenggelam dalam narasi sejarah yang super kompleks. Jadi temanya tetap kuat, tapi penyajiannya bersahabat. Betul. Terus ada juga judul kayak A Little Princess atau Robinson Crusoe. Itu lebih ke tema ketabahan dan pilihan hidup ya? Iya, soal kekuatan karakter. Dan buat yang suka keliling dunia, tentu saja Around the World in 80 Days. Itu seru banget buat ngenalin geografi dan budaya lain. Yang menarik ada sebuah ironi yang positif dari semua ini. Ironi apa tuh? Justru versi ringkas inilah yang seringnya malah memantik diskusi paling hidup dan paling dalam di TBM. Oh ya? Kenapa bisa begitu? Agak aneh ya kedengarannya. Karena beban mereka buat mencerna bahasanya kan udah berkurang. Jadi energi otak mereka bisa fokus buat mikirin kenapanya. Bukan cuma apa yang terjadi, tapi kenapa ini bisa terjadi? Tepat, mereka jadi mulai bertanya soal konsep-konsep besar. Keadilan, kemiskinan, keberanian, kesetiaan, harapan. Mereka mungkin belum pakai istilah nilai universal, tapi mereka udah merasakannya. Bener banget. Dari satu buku ringkas itu, kita di TBM bisa bikin banyak banget kegiatan seru. Oh iya, kayak baca bareng atau read aloud, itu paling dasar ya. Betul. Terus dari situ bisa lanjut ke menggambar tokoh favorit mereka. Atau main peran, drama kecil-kecilan, itu biasanya seru banget. Seru banget. Ada juga yang kita tantang buat nulis ulang akhir ceritanya versi mereka sendiri. Nah, itu dia. Akhirnya sastra itu jadi hidup, turun dari rak, bergaul sama kita semua, jadi bahan diskusi, jadi permainan. Jadi nggak cuma jadi pajangan. Tepat. Nah, buat keluarga dan sahabat IDEA yang dengerin, kita mau ngajak secara terbuka. Silahkan. Semua koleksi buku Abridged Classics yang kita ceritain ini ada di TBM Rumah IDEA. Silahkan datang, bebas untuk dipinjam. Filosofi kita sederhana ya. Ya, datang, pilih buku, baca pelan-pelan, bawa pulang, nanti kembalikan sambil cerita sedikit. Membaca itu perjalanan, bukan lomba lari. Aku mau tutup dengan 2 kalimat kunci yang merangkum semua obrolan kita hari ini. Boleh? Apa tuh? Yang pertama, tidak semua pembaca harus memulai dari buku yang paling berat. Dan yang kedua, tetapi setiap pembaca berhak memulai dari buku yang membuatnya jatuh cinta. Wow, itu dalam banget. Dan kadang, cinta pertama itu datangnya dari perkenalan yang paling sederhana. Seperti lewat sebuah abridged klasik. Sebagai penutup, kita mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh kita pikir sejenak. Di luar dunia buku, ada ndak sih buku tebal dalam hidup Anda sekarang? Pertanyaan yang bagus. Mungkin sebuah keahlian baru, proyek besar, atau mimpi yang rasanya tebal dan bikin takut buat dimulai. Pasti ada. Mungkin dari obrolan kita hari ini, yang kita butuhkan itu bukan keberanian buat langsung loncat, tapi sebuah jembatan. Versi ringkas untuk memulai. Betul. Langkah pertama yang aman, yang bisa bangun momentum dan percaya diri. Kira-kira apa ya versi ringkas Anda? Terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat menemukan jembatan-jembatan baru dalam perjalanan Anda.